wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ervandi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Maliku Saleh. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika profesi, media cyber, dan kode etik jurnalis. Nah, langsung saja kita pembahasan. Nah, yang pertama itu etika profesi. Nah, etika adalah hak dan kewajiban soal baik dan buruk. Etika sangat penting dalam suatu profesi atau pekerjaan. Sedangkan profesi adalah suatu pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan untuk orang-orang tertentu yang menjalin pendidikan baik itu lewat pendidikan formal maupun non formal. Nah, dalam jurnalis ada kode etik yang mengikatnya. Hal ini yang membedakan antara pekerjaan yang biasa dengan seorang profesi. Kita dapat membedakannya karena pekerjaan yang biasa itu tidak ada kode etik yang mengikat mereka. Tapi kalau profesi itu sudah jelas, mereka ada kode etik yang mengikat mereka. Nah, ekulasi kode etik itu sudah disepakati semua organisasi yang bergerak di setiap bidangnya. Sekarang sudah ada 11 pasal yang ditetapkan oleh Dewan Pers untuk kode etik. Maka kode etik dapat disebut baik atau buruk, boleh atau tidak boleh, yang dilakukan oleh wartawan. Kalau masalah profesi itu, seseorang yang bekerja dengan baik dan sesuai dengan aturan dapat disebut dengan profesi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang media cyber. Nah, apa sih media cyber itu? Media cyber adalah alat sarana komunikasi dengan menggunakan jaring internet atau bentuk komunikasi yang ada di dunia maya. Media cyber merupakan media baru yang tumbuh seiring dengan berkembangnya teknologi internet serta teknologi elektronik lainnya. Nah, media cyber kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bersengketa dengan pers, atau disebut dengan wartawan online. Tapi yang dimaksud di sini bukan ribut berantem atau saling pukul memukul, tetapi masyarakat memiliki keluh kesah terhadap wartawan online. Banyak masyarakat yang berkeluh kesah untuk wartawan online. Selain satunya adalah ada yang bilang jika wartawan seperti penyidik. Nah, di sini ada regulasi untuk wartawan online tahun 2012 dengan Dewan Pers mengeluarkan ada 9 poin besar. Poin yang pertama itu soal ruang lingkup yang mengatur tentang seluruh media online menggunakan jejaring internet yang sesuai dengan Undang-Undang Pers. Selanjutnya itu tentang verifikasi dan keberimbangan berita. Maksudnya adalah berita yang harus adil dan tidak memberatkan sebelah. Poin selanjutnya itu tentang konten isi buatan dari pengguna. Maksudnya seluruh konten yang kita tulis tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Jika Anda sebagai pembuat konten, Anda harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di media online tersebut. Selanjutnya, media online punya kewenangan penuh mengedit video Anda jika konten Anda jika konten Anda dikomplain oleh pihak lain. Maka media online berhak membenarkan dan media online bertanggung jawab atas isi yang Anda tulis. Nah, narasumber berhak menggunakan haknya, yaitu hak jawab, koreksi, dan ralat. Untuk masyarakat, jika ingin menyampaikan ralat, koreksi, dan hak jawabnya ke pengelolaan saja, sedangkan untuk media online harus dicantumkan di link berita selanjutnya. Terus media cyber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi hukuman denda sebesar 500 juta. Itu sesuai dengan Undang-Undang Pers. Sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu etika dan kode etik wartawan Indonesia. Wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati kode etik jurnalistik. Nah, di sini ada beberapa pasal yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu, wartawan Indonesia
bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak berkritik buruk. Maksudnya adalah memberikan fakta sesuai dengan suara hati nurani atau tanpa campur tangan dari pihak lain, dan tidak ada niat sengaja yang akan menimbulkan kerugian untuk pihak lain. Selanjutnya itu wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Nah, maksudnya itu menunjukkan identitas diri kepada narasumber, dan kita juga harus menghormati hak privasi, tidak menyuap dan menghasilkan berita yang jelas narasumbernya. Yang selanjutnya itu wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang dan tidak mencampurkan fakta dan opini yang akan menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah, atau setiap wartawan harus menguji informasi berita dan mengecek tentang kebenaran informasi tersebut. Pasal yang selanjutnya itu wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Maksudnya itu dalam setiap menyiarkan gambar atau video ataupun surat atau yang lainnya, wartawan harus mencantumkan waktu, tempat pengambilan gambar tersebut agar berita yang dibuat tampak jelas. Nah, selanjutnya wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang dia miliki sebelum informasi itu disebarluaskan ke publik. Selanjutnya, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau yang sejenisnya. Selanjutnya itu wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Dan pasal yang terakhir, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Itu adalah hak jawab itu hak seorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sekian dari saya, maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang jelas, dan saya minta maaf juga jika banyak informasi yang saya sampaikan itu kurang benar. Sekian video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika ada kekeliruan dalam video ini, Anda bisa langsung komen di bawah ini. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.